بسم الله الرحمن الرحيم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على خير خلق الله محمد ابن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما وصلاحا يا رب العالمين. اللهم اجعل القرآن العظيم ربيع قلوبنا ونور صدورنا وجلاء أحزاننا وذهاب همومنا وغمومنا. اللهم ذكرنا منه ما نسينا وعلمنا منه ما جهلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل وأطراف النهار على الوجه الذي يرضيك عنا. اللهم إني أعوذ بك من أن أقول ما ليس لي به علم. اللهم إنا نسألك علم ما لم نعلم والعمل بما نعلم. Jamaah kajian malam Jumat yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Di sesi pertama kita tahsin ya, Masya Allah. Kita lebih kalau pegang mushaf kita buka surat Al-Alaq saja. Ayat 1 sampai ayat yang kelima. Tolong jemaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sama-sama kita membacanya atau saya membaca kemudian jemaah-jemaah yang lain mengikuti. Sama-sama diikuti saya. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Tamam. Di sini ada huruf qaf yang dalam keadaan sukun, dia qalqalah. Ikuti. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Khalaqal insana min 'alaq ya. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Sekali lagi ikuti. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram.
الذي علم بالقلم علم الإنسان ما لم يعلم Tamam. Kita tidak banyak masuk pada kajian sifatul huruf, makharijul huruf. Namun yang bisa kita ambil jamaah yang sama-sama dimuliakan, bahwa hakikat kita belajar Al-Quran itu talaqqi. Dibacakan, kita mendengar dari seorang guru, atau kita membaca dan diperbaiki. Ini hakikatnya. Sehingga tidak ada ceritanya seseorang tidak tahu membaca Al-Quran, kemudian beli Quran, kemudian pintar membaca Al-Quran dengan benar. Kenapa? Lihat di sini misalnya ada titik-titik atau nuqtahnya ya. Huruf qaf ada dua nuqtatan, ada dua titiknya. Kalau huruf kha ada titik di atas huruf, jim di tengahnya, ha tidak ada. Dha bentuk huruf ta ada satu titik ya. Hilangkan satu di atas atau alifnya menjadi huruf dad ya, dan lain sebagainya. Di zaman tabi'in, zaman sahabat ini tidak ada. Tidak ada bapak-bapak sekalian ya. Tidak ada an-niqat, tidak ada harakat atau kalau fathah di atas, kasrah di bawah, ini muncul belakangan. Kenapa? Gunanya untuk menjaga kesalahan. Namun ternyata sudah muncul yang seperti ini, masih banyak juga kita yang salah. Na'udzubillah. Ya, masih banyak yang salah dalam membaca Al-Quran. Misalnya kalimat ya ayyuhalladzina amanu in ja'akum fasiqun binaba'in fatabayyanu. Kalau misalnya kita tuliskan ini kalimat sebagaimana tertulis di zaman para sahabat, maka silahkan ditulis kalimatnya, hilangkan niqatnya, titik-titiknya, tanda-tandanya hilangkan. Bagaimana bacanya? Ya ayyuhalladzina amanu. Yang kita ketahui ya, kalau di bawah titiknya berarti ya ayyuhalladzina. Bisa jadi ada yang baca ta ayyuhalladzina amanu. Ya. In ja'akum fasikun, bisa menjadi in kha'akum atau in ha'akum ya. Ini orang yang tidak tahu bahasa Arab, tapi kalau yang tahu mungkin bisa memahaminya. Kemudian fatabayyanu, dalam bacaannya Kisai membaca fatathabbatu. Kaifa nunshizuha, bacaan lain kaifa nunshiruha. Bagaimana mengetahuinya? Dengan talaqqi. Quran ini wa innaka latulaqqal qur'ana min ladun hakimin alim. Sehingga datang zaman berputar, dakhalatil a'ajim, orang-orang selain Arab sudah banyak yang masuk ke dalam agama Islam, maka kelihatan orang-orang yang tidak paham bahasa Arab atau selain Arab, orang-orang asing ini banyak merubah bacaan, berubah tata cara baca Al-Quran. Sehingga di zamannya Abul Aswad Ad-Duwali, di zamannya Abul Aswad dikatakan ada rasa kasihan dari khalifah ketika itu. Ini bahaya ketika Al-Quran tidak diberikan tanda. Quran yang kita pegang sudah banyak bapak-bapak. Bahkan sekarang ada Quran wakaf, tata cara wakafnya pun dituntun. Ada Quran tajwid, kalau berwarna hijau gunnah, kalau berwarna biru qalqalah, kalau berwarna merah ditebalkan dan lain sebagainya. Tapi masih saja yang banyak yang tidak benar baca Al-Qurannya atau acuh tak acuh dengan hal yang semacam ini. Di zamannya Abul Aswad, kata khalifah di saat itu meminta Abul Aswad sebagai seorang alimnya di zaman itu, wahai Abul Aswad, saya mau engkau membuat tanda di dalam Al-Quran agar orang-orang ini, orang-orang selain Arab ini tidak salah dalam membacanya. Apa kata Abul Aswad? Saya tidak akan menambah Al-Quran, saya tidak akan menambah apa yang ada di dalam Al-Quran. Sehingga apa yang terjadi? Qissatun masyhurah, ini kisah yang sangat terkenal ya. Apa yang terjadi ketika Abul Aswad menolak untuk
memberikan tanda pada Al-Quran. Apa kata khalifah memanggil seseorang? Sini kamu. Silahkan kamu kalau ada Abul Aswad lewat di jalan biasa dia lewat, silahkan kau angkat suaramu, baca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Silahkan kau sengaja untuk membaca Al-Quran dengan bacaan yang salah. Oke. Ketika Abul Aswad lewat di suatu jalan, di jalan tersebut, bacalah orang yang diperintahkan oleh khalifah ini perkataan Allah di surat At-Taubah, Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Aslinya apa? Wa rasuluh. Dibaca Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Abul Aswad yang mendengar tiba-tiba kaget, Allah, Masya Allah, hancur, berubah makna 90 derajat. Maknanya berubah total. Annallaha bari'um minal musyrikin wa rasulih. Artinya apa? Allah berlepas tangan dari kaum musyrikin dan rasulnya. Artinya rasul juga Allah lepas tanggung jawab dari rasul. Tapi kalau wa rasuluh, maknanya menjadi apa? Allah dan rasulnya berlepas tangan dari kaum musyrik. Sehingga ini yang membuat Abul Aswad sadar. Kembalilah ke khalifah, lalu beliau mengatakan, mari aku akan memberikan tanda di dalam Al-Quran. Sehingga muncullah apa di antara yang masyhur, dikatakan, kata Abul Aswad, kalau saya membuka, kalau engkau melihat saya membuka mulut saya, maka simpanlah garis di atas huruf, jadilah dia fathah. Fathah. Kalau rahang saya agak turun, maka berilah tanda di bawah, itulah kasrah. Kalau mulut saya monyong, ya, manyun, ya, maka berikanlah tanda di depannya, di depan sebuah huruf. Namun berubah hari ini menjadi waw yang ada di atas huruf. Sehingga muncul di zaman-zaman setelahnya lagi ada tanda huruf ba satu di bawah, kalau di atas menjadi huruf nun, kalau qaf dia dua, kalau fa dia satu. Ini semua adalah kemudahan agar kita tidak salah. Namun masya Allah, ya, kalla, ya, ini kalla, sudah benar sekali bahwa manusia kurang syukurnya, sudah diberikan begitu banyak kemudahan, masih saja membaca Al-Quran dengan salah, ya. Dan ini masih banyak sekali. Ya, ini sedikit yang bisa kita ambil dari talaqi, ya, pentingnya untuk menyetorkan bacaan kita. Ya, kami ingat ada seorang kawan mengisahkan dari Libya, ya, dari Libya. Di Libya bacaan resminya qiraatu riwayatu Qalun an-Nafi'. Bacaan resmi di Libya itu riwayah Qalun. Kalau di Maghrib, Maroko, Casablanca sana, itu bacaannya Warash. Dikatakan di antara kebiasaan para guru-guru ngaji, mereka masuk ke pedalaman-pedalaman. Mereka masuk ke pedalaman, membagikan Al-Quran, kemudian per hari dibacakan Al-Quran beberapa safhah, beberapa halaman, sampai khatam baru mereka tinggalkan. Ya. Jadi satu masjid, satu kampung penuh dalam satu masjid, datang pengajar Al-Qurannya, kemudian membacakan Al-Quran dari Al-Fatihah sampai An-Nas. Dibaca Alhamdulillahi Rabbil Alamin, ikuti sampai An-Nas. Setelah itu dia kembali mencari tempat lain untuk mengajarkan Al-Quran. Pada hakikatnya inilah fa idza qara'nahu fattabi' Qur'ana. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita masuk pada pembahasan kita. Tentunya kami sudah sampaikan ke panitia, ya, ada Ustaz Fauzan ketika itu. Kami katakan, ya, sekali lagi bukan kajian manhaj, ya, kami belum sampai pada kajian itu, ya. Lebih kepada kajian kita membaca petikan-petikan dari kutub
kitab-kitab para mufassir atau petikan-petikan perkataan dari para ahli tafsir. Ya. Misalnya teman-teman yang mengikuti daurah marhala ula, marhala wusta, ya. Kami ikuti marhala ula yang artinya diajari atau pematerinya Ustaz Anwari Hambali, Allahu yahfazuhu wa matta'ahu bisihhati wal afiyah. Masya Allah, ya, jauh sekali bagaimana beliau menggambarkan pola pikir atau pola dakwah. Masya Allah, ya. Kita lebih pada mengambil semangat atau ta'ammulat, perenungan-perenungan yang bisa dikata ada disebutkan dalam kitab ini, di kitab ini, di kitab ini. Kita kumpulkan, mudah-mudahan dia menjadi kumpulan yang indah tentunya. Dan sudah kita bahas jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah pada pertemuan sebelumnya, ya, di antara mengapa bismillah, Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, menggunakan bismi rabbik khalaq, kemudian kenapa Iqra-nya diulang 2 kali, ya, kemudian khalaqnya juga diulang 2 kali, allazi juga diulang 2 kali, ya, allam, ya, allazi allama bil qalam, allama juga diulang 2 kali. Tentunya ini bukan hal yang biasa, ya, bagi seseorang yang menikmati misalnya bahasa Arab akan mendapati makna-makna yang lebih dalam lagi, ya, makna-makna yang lebih dalam lagi. Misalnya jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita lihat misalnya surat Iqra, bismi rabbikal ladzi khalaq, dan kita katakan bahwa inilah surah yang pertama kali turun. Misalnya Al-Alusi rahimahullahu taala, seorang mufassir, apa nama tafsirnya? Rauhul Ma'ani Al-Alusi, beliau menguatkan bahwa termasuk berpendapat, di antara pendapat beliau menguatkan pendapat seorang tabi'in Jabir bin Zaid. Pendapat Jabir bin Zaid juga dinukil oleh As-Suyuti rahimahullahu taala dalam kitabnya Al-Itqan. Beliau menguatkan bahwa memang yang pertama turun adalah 5 ayat pertama dari suratul Alaq, kemudian Nun wal qalami wa ma yasturun, kemudian Al-Muzammil, kemudian Muddaththir, kemudian Al-Fatihah. Artinya apa? Berarti di sini sudah selesai. Ustaz Abdullah Said tidak mengada-ngada. Karena sempat dikatakan bahwa yang benar adalah yang pertama kali turun adalah Al-Alaq, kemudian Al-Muddaththir. Tamam, qala bihi ba'duhum. Ini pendapatnya sebagian ulama, ya, pendapat sebagian mereka. Ada yang mengatakan misalnya pendapat Jabir di dalam Sahih Bukhari bahwa yang pertama kali turun adalah Al-Muddaththir. Dan pendapat 5 surah ini dari Al-Alaq, setelahnya Nun, setelahnya Al-Muzammil, Muddaththir, kemudian Fatihah, di antara para ulama apakah ada yang menyangkal? Ada yang menyangkalnya. Di antaranya misalnya di antara ulama-ulama mu'asir ada yang mengatakan bahwa fi hadza tartib nazar. Ada, kalau kita mengikuti urutan ini ada ketidakcocokan, kata beliau. Ya, ini masih bisa diprotes. Ya, ada kurang tepatnya. Namun sebagian lagi mengatakan bahwa pada turunan yang ini Al-Fatihah, Nun, kemudian Al-Muzammil, Muddaththir, Al-Fatihah, fiha ajaib. Ada pelajaran, ada hal-hal yang menakjubkan. Ya. Sehingga dalam hal yang seperti ini mari kita selalu membuka hati. Perbedaan itu ada, sehingga sering dikatakan qad nakhtalif lakin la naftarik. Kita bisa jadi berbeda pendapat, namun jangan sampai kita bercerai-berai. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, misalnya
di antara awal yang sering dibahasakan oleh ustaz kita, guru kita, biasa disebut dalam kajian YouTube-nya Gus Anwari, ustaz kita Ustaz Anwari, mengacu pada ayat wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal. Masya Allah, pembahasan beliau tentang wabil haqqi anzalnahu wabil haqqi nazal ini sudah Masya Allah sekali. Kita masih pada suratul Alaq, ya, suratul Alaq, ya. Kalau pada pertemuan sebelumnya kita menyebutkan bahwa Ibnu Taimiyah radhiyallahu taala anhu menuliskan 220 halaman berkenaan dengan suratul Alaq. Muridnya juga Ibnu Qayyim Al-Jauziyah tidak kalah. Artinya beliau menuliskan juga banyak poin-poin yang sangat kita butuhkan. Misalnya, Masya Allah, saya ingin kembali melihat bagaimana tulisan Ibnu Qayyim Al-Jauziyah dalam tafsiran beliau. Tentunya tafsiran beliau tidak ada dibukukan dalam satu tafsir, ya, kecuali belakangan ini ada yang membukukan tafsiran beliau dari buku-buku beliau. Ketika beliau membahas alam ya'lam bi anna Allah yara, bagaimana beliau membahas hakikat rasa malu itu, haqiqatul haya, manazilul haya, tingkatan-tingkatan rasa malu itu, hanya dari kalimat alam ya'lam bi anna Allah yara. Ya. Jamaah yang sama-sama dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lahidhu, ya, mari kita perhatikan, kita lihat kalimat Iqra, ya, mari sama-sama kita bayangkan Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Yang dibaca di sini apa? Kita sepakat bahwa perintah membaca di sini maf'ulnya tidak disebutkan, dialah Al-Qur'an. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Kemudian qarinha biqaulihi ta'ala, mari kita cocokkan atau kita lihat ke surah yang lain. Surah apa? Ar-Rahman. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an. Setelah 'allamal Qur'an, khalaqal insan. Quran berada di mana? Khalaqa Quran, 'allamal Qur'an. Al-Quran berada atau manusia, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya. Kalau di sini, ya, ini kita tidak pakai papan tulis, ya. Ar-Rahman khalaqa 'allama. Ar-Rahmanu 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Qarinha biqauli ta'ala Ar-Rahman. Ya, kalimat khalaqa, misalnya Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya. Kalimat khalaq dalam surat Ar-Rahman, ya, Ar-Rahman 'allamal Quran, khalaqal insan, khalaq makhluk, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Apa kata di sini di surat Ar-Rahman? Al-khalqu muhatun huna bi'allama. Ya. Kalimat khalaq ini di sebelumnya ada 'allam dan setelahnya ada 'allam. Ya. Ar-Rahmanu 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Ya. Sehingga dikatakan makhluk ini diapit oleh 'allam. Kemudian di surat Iqra, ya, kalau di surat Iqra, ya, wal khalqu muhatun huna bi Iqra. Namun di surat Iqra, kalimat khalaq ini diapit oleh dua Iqra. Masya Allah. Ya. Kalau di surat Ar-Rahman, kalimat khalaq diapit oleh 'allam. 'Allamal Quran, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Kalau di surah Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq, khalaqal insana min 'alaq. Iqra. Kalau di surat Iqra, kemudian khalaq, kemudian Iqra. Di surat Ar-Rahman, 'allam, khalaq, 'allam. Sehingga dikatakan faka'anna wujudak anta muhatun bil qira'ati wat ta'lim.
keberadaan kita sesungguhnya di dunia ini, kita diapit oleh belajar dan mengajar, menjadi saleh dan muslih. Dan ini disebutkan juga oleh Az-Zamakhsyari. Tafsir beliau apa? Kasyaf. Tafsir milik siapa? Mu'tazilah. Tafsir Mu'tazilah Al-Kasyaf punya Zamakhsyari. Yang oleh Ahlussunnah wal Jamaah banyak pendapat-pendapat dari sisi akidah yang tidak atau bertentangan dengan pendapat Ahlussunnah wal Jamaah. Tafsirnya Az-Zamakhsyari. Namun Masya Allah, kita tidak melihat kepada kekurangan tersebut. Ada sebagian, dan ini kita dapatkan, kami pernah dapatkan di teman-teman mahasiswa ketika mendengar Al-Kasyaf, ya ittaqillah, dhalal hadha, sesat itu, Mu'tazilah. Saya tersenyum saja, Masya Allah. Kenapa langsung lihat Mu'tazilahnya? Ya, sudah benar itu dalam kajian akidah bahwa Az-Zamakhsyari adalah salah satu di antara penolong atau bos-bos yang ada dalam mazhab Mu'tazilah. Kami katakan, coba buka kitabnya Syarah Hilyatul Talibil Ilm. Kitabnya, syarahnya, kitab Hilyatul Talibil Ilm punya siapa? Syekh Bakar Abu Zaid. Yang mensyarah diantaranya Syekh Utsaimin. Wa ma adraka ma Syekh Utsaimin. Dan siapa Syekh Utsaimin? Kita kenal semua. Ya, siapa beliau? Ya. Beliau ketika dalam kitab Hilyatul Talibil Ilm yang mengajarkan seseorang bagaimana memulai, kalau belajar hadis apa dimulai dibaca, kalau belajar fikih apa yang harus dibaca terlebih dahulu. Dan ketika Syekh Bakar Abu Zaid membahas seorang penuntut ilmu kalau ingin belajar tafsir maka harus memulai dengan tafsir apa? Kata beliau Ibnu Katsir. Ibnu Katsir. Pendapat tersebut dita'liq, ya, dita'liq oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin. Kata beliau, tidak. Kalau untuk memulai belajar tafsir, jangan mulai dengan tafsir Ibnu Katsir. Ya, jangan memulai dengan tafsir Ibnu Katsir. Apa kata beliau? Dan ini jarang, Masya Allah. Kata beliau, mulailah dengan Al-Kasyaf. Kasyaf ini apa? Kitabnya Mu'tazilah. Yang bisa kita ambil pelajaran, ketika melihat ada buku, ada apa, jangan langsung melihat kekurangannya. Ya, masih ada kebaikan, karena kata beliau, sesungguhnya dalam kitab Kasyaf ini ada taksis secara lughah, ya, bagi orang yang ingin mempelajari tafsir maka akan mendapatkan taksis yang bagus sekali, ya, pondasi dalam ilmu tafsir yang bagus sekali ketika dia memulai dengan tafsir Al-Kasyaf. Nah, di antara yang disebutkan tadi kata Az-Zamakhsyari bahwa kita lihat di surat Ar-Rahman, Ar-Rahman 'allamal Qur'an khalaqal insan 'allamahul bayan. Mana yang terlebih dahulu? Kita diajari Al-Quran atau kita diciptakan? Mana yang terlebih dahulu? Penciptaanlah yang terlebih dahulu. Namun apa kata Zamakhsyari? Ya, di sini ada sebuah tanbih, ya, ada sebuah peringatan, ada sebuah apa? Isyarat dari Allah Subhanahu wa taala bahwa belajar Al-Quran adalah salah satu di antara kenikmatan yang sangat agung. Mempelajari Al-Quran, sampai-sampai kenikmatan belajar Al-Quran tersebut didahulukan daripada penciptaan manusia, didahulukan daripada asy-syamsu wal qamaru bihusban wan najmu wasyajaru yasjudan. Bulan-bulan, bintang yang besar itu, namun kenikmatan mempelajari Al-Quran jauh lebih didahulukan. Tadi diantara yang bisa kita ambil pelajarannya bahwa hakikat keberadaan kita di dunia adalah Iqra dan 'allam.